Selamat pagi Startup People, kembali lagi bersama dengan Putri Maharani di Startup Clinic RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami akan menghadirkan informasi mengenai startup yang terbaru nih setiap minggunya. Dan kami juga mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung di 0274 4477 666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja. Dan juga bisa melalui streaming di YouTube kami di RBTV Jogja ya. Dan sudah hadir narasumber pada pagi hari ini yang tentunya kita akan mengobrol asik juga mengenai kuliner online bikin kenyang dari rumah ya. Ada Mas Heri selaku founder dan CEO Tahu.id. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Rani. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Dan sebelum kita mulai nih, biasanya Putri ada tagline dulu. Nanti kalau bilang startup, make it happen gitu ya. Kita coba startup, make it happen. Oke, ya. Itu mau ngomongin soal kuliner online bikin kenyang dari rumah nih. Mas selaku founder dan CEO Tahu.id juga. Ya. Apakah Tahu.id ini berhubungan dengan kuliner juga nih? Dan tentunya online juga karena bisa order tapi kita langsung terima kenyang dari rumah atau gimana nih? Mungkin latar belakang atau profilnya dulu nih dari Tahu.id nih. Ya baik, terima kasih Mbak Rani. Sebenarnya Tahu.id ini awalnya adalah kami memulai dari usaha konvensional. Oke. Usaha konvensional artinya saya punya usaha dagang aneka premium tahu isi. Oh. Awalnya di situ. Dari tahun berapa itu Mas? Ya sejak kuliah ya. Waduh, okay. Cuman memang fokusnya sekitar tahun 2018 lah. Oke. Sekitar fokus. Habis gitu kita mulai jual melalui Instagram awalnya. Oke. Instagram masukin gitu. Habis gitu berkembang. Saya ngerasain kok permintaannya banyak. Semakin banyak habis gitu itu, ya. Langsung DM, ada yang langsung masuk ke WhatsApp dan lain-lain. Habis gitu di 2019 mulailah ada temen yang ketemu saya, bro ini gimana kalau di onlinein aja sekalian bikin websitenya. Oke, jadi gitu. Tercetuskan di tahun 2019 itu bikin website. Nah terus saya bilang kalau cuma jualan tahu aja sayang, karena website ini kan bisa diakses banyak, artinya biar bermanfaat bagi banyak orang, setidaknya kita bikin marketplace aja. Saya langsung gitu, biar nggak hanya jualan tahu gitu. Oke, betul. Dari tahun 2019 akhirnya buat website. Yes. Sudah Tahu.id dari awal memang namanya? Sudah Tahu.id. Oke, berarti untuk apa namanya istilahnya untuk timnya sendiri nih, awal mulanya hanya Mas sendiri mengelola websitenya atau gimana nih? Atau sudah ada, apalagi pembuatan website kan pasti ada harus coding dan segala macamnya gitu ya? Iya. Kalau ini karena saya fokusnya ke bisnis, ke bisnisnya sama strategi dan lain-lain. Yang teman saya ini yang datang yang menawarkan untuk kerjasama untuk websitenya. Oke. Nah, jadi saya pengen yang seperti apa, teman saya yang create. Nah, jadi saya punya ide apa, di-create, akhirnya terciptalah Tahu.id ini tadi. Oke, kemudian kalau melihat juga Tahu.id ini kan berarti basisnya di kuliner ya, di makanan juga gitu. Nah untuk produk-produknya sendiri sebenarnya seperti apa sih Mas caranya mungkin? Cara pemesanan gitu. Betul. Jadi kan di Tahu.id ini kan marketplace kuliner, artinya semua produk yang tidak hanya food ya, yang tidak hanya makanan, kami menyediakan kategori food, kemudian peralatan, perlengkapan, ya kan. Habis itu ada umum juga. Oke. Jadi kalau food kan ya makanan, minuman kayak gitu. Kalau peralatan nanti kayak sendok, garpu, habis gitu plastik es atau habis gitu juga perlengkapan dapur. Kita sediakan kategorinya, katakanlah kompor atau apa yang berhubungan sama ini. Para penjual atau merchant-merchantnya bisa jual di situ. Oke. Jadi ini tampilan dari websitenya ya? Seperti ini, ada peralatan juga itu? Ya, itu kategori-kategorinya. Oke, boleh dijelaskan mungkin Mas
Hafal nggak nih kira-kira? Saya coba. Oh boleh. Ada kita juga mau nunjukin Nggak kelihatan aplikasinya kalau gitu jarak-jarak. ya. Iya. Berarti ini sudah ada aplikasinya itu juga? dia, Oke. itu dia. Hari ini kebetulan ya perdana aplikasinya ada. Jadi hari ini perdana aplikasinya diluncurkan. Yes. Bisa di-download di mana, Mas? Downloadnya di App Store. Di App Store. Sementara App Store nanti iOS-nya lagi pengerjaan. Oke. Selain itu, ini yang baru jadi aplikasi yang untuk pembeli ya. Oke. Untuk yang merchant atau penjual kita sedang kembangkan. Oh, oke. Nanti kita akan mengulik-ulik lagi ya. Betul. Jadi kalau gimana? Oke, warnanya kuning ya, taho.id. Ini bisa di-download di Android ya, di Android, di App Store ya, di App Store. Untuk iOS-nya nanti menunggu. OTW. OTW. Hari ini loh luar biasa. Apalagi sekarang juga ada hashtag ini ya, hashtag boleh ditunjukkan di kamera sebelah situ? Iya, biar lebih jelas, Mas. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini aplikasinya seperti ini. Boleh dijelaskan, Betul. Mas? Ini ada fitur apa aja? Nah, ini di sini ada kategori-kategorinya. Oke. Kan? Nah, ya kan ada kuliner, peralatan, perlengkapan umum. Oke. Ya kan kalau kita view all, di kuliner ini beragam, ada dine in. Oh, oke. Nah, jadi di dine in ini kan nanti orang bisa pesen dan makan di tempat yang mereka inginkan gitu, Mbak. Jadi kita dari rumah udah misalnya kita mau klik dine in jam berapa dan di mana gitu. Oke. Jadi kita pesan makanannya dulu. Habis gitu nanti kalau ini di fitur ini sudah bisa langsung diklik, nanti masuk ke makanan apa aja yang sudah siap dine in. Oh, nanti gitu. merchant milih milih kategori ini untuk yang siap dine in. Oke. Nah, setelah itu ketika kita mau berangkat nih ya, kita daripada ngantri nih, kita kan hemat waktu artinya. Betul. Daripada ngantri, habis gitu nunggu, apalagi kalau tempat makannya itu ramai, penuh, kan sangat tidak menghemat waktu. Iya. Nah, artinya ketika kita sampai sebelum berangkat, kita udah ready dulu, udah siapkan dulu. Pesan di sini, makanannya apa, berapa tempat duduknya, jam berapa. Habis itu ya udah tiba di lokasi, kita akan notifikasi ke gitu. Ya paling enggak 3 jam sebelumnya lah atau 4 jam sebelumnya lah. Untuk bookingnya. Biar prepare juga kan merchantnya ya. Oke, lalu selanjutnya ini ada versi makanan, ada minuman. Kalau makanan minuman ini kan nanti apa kayak, nah contoh ini keluar kayak gini makanan. Oh, makanannya kayak gitu. Jadi yang sudah bergabung juga bersama dengan Taho ID ya. Betul. Kalau ada minumannya juga. Betul. Oh, ada oleh-oleh juga itu ya. Ya, nantinya akan lengkap ya. Ada oleh-oleh, ada pre-order. Ada pre-order? Ada makanan yang pre-order, ada juga yang siap saji. Oh, kalau siap saji bedanya sama makanan yang biasa apa, Mas? Ya, siap saji itu artinya yang bisa langsung pesen 5-10 menit bisa diantar atau sampai. Nah, itu kan sistem kita punya tiga fitur kan ya. Dine in, take away, bawa ambil sendiri, atau yang terakhir delivery. Tiga gitu. sistem, tiga produk. Nah, artinya lengkap. Nah, ini di peralatan. Ini ada juga aksesoris kuliner, ada kemasan, kotak makanan, meja dan kursi makan, ada peralatan baking, peralatan cuci. Wow, ini hanya dikembangkan dari tahun 2019 aja nih. Tahun 2019-nya awal atau kapan nih, Mas? Iya, awal 2019. Wow, ini cukup pesat juga ya, bisa maksudnya sampai seperalatannya pun ya, juga ada gitu. Ini sih, saat ini sih kategori kita siapkan, Mbak, sudah siapkan. Memang merchantnya memang kita masih memerlukan banyak. Ya kan, termasuk ini perlengkapan kan juga ada tuh, ada aneka saus dan sambal, ada bahan baku, ada bumbu dapur dan lain-lain. Jadi benar-benar marketplace kuliner yang hubungannya sama kuliner pokoknya. Nah, selain itu di umum ada bakery, ada catering juga, coffee shop, ada resto. Jadi yang benar-benar ini benar-benar rumahnya kuliner lah. Jadi kalau yang tadi itu kan istilahnya makanan-makanan umum gitu ya, di resto-resto umum gitu. Nah, kalau ini bisa nanti yang di umum ini bakery, catering. Jadi kalau misalnya kita mau pesan catering langsung banyak melalui Taho ID juga bisa. Iya, karena kan nanti kan otomatis kategori ini itu
mempresentasikan apa yang dijual. Merchant-merchantnya ada di sini semua gitu. Oh, wow. Makanya saat ini memang kita sangat butuh sekali merchant untuk mau mencoba untuk bekerja sama dengan Tahu ID. Oke, berarti juga sudah banyak merchant-merchant yang sudah bergabung ya Mas ya, kurang lebih? Ya ada, tapi memang belum banyak. Oh, jadi kalau misalnya nih ada yang punya merchant kuliner gitu, tapi ingin bergabung bersama dengan Tahu ID gitu, caranya gimana Ya Mas? silakan nanti bisa masuk ke tahu.id/mitra. /mitra ya, Ya. tahu.id/mitra nanti ada itu apa nanti aja ada nih yang penjelasan di situ. Oke. Ada penjelasan di situ. Itu standarisasi umumnya kerjasama dengan berpartner lah. Oke. Atau kalau masih bingung, ketik aja tahu.id, nanti di situ di atas sendiri itu ada pilihan, ada kayak kotak pilihan gitu, masuk klik di situ untuk mitra bergabung ada. Oh, oke. Jadi sangat mudah sekali ya Mas ya. Oke, ini juga merupakan bentuk, ini apa Mas, pengen jual kuliner nggak punya toko gratis ini nih, apa nih Mas maksudnya? Iya, pada dasarnya kan gini Mbak ya. Saat ini kan kebanyakan resto dan merchant ini kan umumnya ya, setahu saya mereka itu diambil sekian persen untuk ibaratnya sewa tempat gitu kah? Kalau tempat kita gratis, free. Oh. Untuk ininya, untuk merchantnya dia mau jualan, kita nggak motong biaya apapun dari si merchant. Makanya saya minta untuk harga asli sesuai toko. Gitu? Iya. Nah, saya mintanya harga asli sesuai toko. Yang saat ini di toko konvensionalnya harganya 10.000, ya nggak usah ditambahin jadi 12 atau 13.000. Harga sesuai 10.000 aja. Tapi nanti kan di total pembayaran itu kan ya ada servis dari Rp0 sampai Rp15. 15%. Oh, gitu. 0% sampai 15%. Jadi penghitungannya tidak Di total di total akhirnya Iya, begitu ya. Oh, oke. Jadi nanti di merchantnya cukup cukup biaya biaya sesuai produk aslinya, harga aslinya. Oh, begitu. Jadi cukup sangat membantu sekali ya Mas ya, karena kalau misalnya melihat sekarang itu kan kadang-kadang bingung juga gitu, aduh harus ditambahin berapa nih gitu kan ya. Oke. Terus kalau untuk cara pembayarannya sendiri, apakah ini maksudnya bisa cashless atau ibaratnya delivery sudah sampai kita bayar cash atau gimana nih Mas? Ya, saat ini ada dua sistem ya. Sistem pertama pembayaran lewat bank. Ya kan, bank apapun nanti dikirim ke salah satu bank swasta gitu. Yang kedua, kita punya sistem QRIS. Itu sistem barcode QRIS itu. Kan saat ini lagi ininya juga kan lagi didorong sama Bank Indonesia untuk cashless lah, gitu ya. Kan ya, habis itu di barcode QRIS ini semua aplikasi keuangan itu bisa barcode di tempat kami, itu udah langsung bisa melakukan pembayaran. Untuk yang cash kita sedang kembangkan. Untuk yang cash berarti ini malah kebanyakan menggunakannya cashless ya? Cashless sementara. Oh, oke deh kalau begitu. Nanti saya juga pengen nanya lagi mengenai kategorinya tuh ada apa aja sih selain dari tadi kan ada delivery, dine in dan juga pre-order gitu ya. Tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya masih bersama kami. Jangan kemana-mana, hanya di Startup Clinic RBTV. Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO International Program. 70 International Awards. Prodi Prospektif di Era Ekonomi Kreatif, Gold Remy Award, dan Twin Prize SICAF Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah
1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan Germas! AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. BJ Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan isinya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. BJ Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. Ya, Startup People masih di Startup Clinic RBTV, masih bersama dengan Mas Heri juga selaku founder dan CEO Tahu ID ya. Dan tema kita pada pagi hari ini kuliner online bikin kenyang dari rumah, mumpung sekarang juga lagi gencar-gencarnya ya Mas ya, hashtag di rumah aja gitu kan, kapan lagi gitu kita bisa rebahan di rumah sambil kenyang gitu ya, betul. Melalui Tahu.id ini. Dan hari ini juga merupakan launching ya, launching perdana hari ini. Jadi aplikasi. Betul. Jadi teman-teman bisa untuk mendownloadnya di App Store ya Mas ya. Iya, betul. Gitu. Oke, kita akan melanjutkan lagi nih Mas. Tadi kan sudah ada dine in juga, kemudian ada take away, ada delivery juga. Tinggal tergantung kita mau milih yang mana gitu ya. Betul. Nah, ada nggak sih sebenarnya fitur-fitur tambahan gitu kalau misalnya saya nih kalau lagi ngumpul sama teman-teman gitu di rumah misalnya, terus kayak banyak kan kadang-kadang yang aku pengen makan ini tapi aku pengennya makan ini gitu. Ada nggak sih fitur-fitur yang mungkin mendukung dari Tahu ID gitu, jadi kayak kita bisa bermacam-macam nih makanannya di dalam satu pemesanan gitu. Ya, seringnya gitu ya Mbak ya, apalagi ya anak kos-kosan, seringnya gitu. Apalagi biar irit pembayaran pengantaran, jasa pengantaran biar irit. Nah, umum yang terjadi sekarang ini kan seringnya kita diminta dengan minimal pembelian 50.000 tapi makanannya satu. Iya, bener-bener. Kadang-kadang dia nggak suka gitu kan makanannya gitu. Ya, nah di tempat kita ada namanya fitur area order. Ini kita sedang kita kembangkan. Nanti sistemnya katakanlah dari satu food court. Nah, di satu food court kan biasanya makanannya banyak tuh. Nah, di situ nanti kita bisa pesan dalam satu food court itu pesan beberapa makanan. Katakanlah 4 makanan nanti dikirim dengan satu pengiriman yang sama. Atau kita kembangkan di satu jalan, katakanlah jalan Seturan, jalan Seturan. Kan makanannya banyak tuh, beragam. Nah, paling satu pengantaran si pengirim ini nanti akan ngambil. Habis itu ngantar ke satu lokasi. Dan dalam jangka, istilahnya dalam satu waktu pemesanan gitu. Jadi kita tidak perlu 2 aplikasi dengan 2 orang yang berbeda, tapi bisa dengan satu aplikasi, 1 orang yang sama, tapi dengan makanan yang bermacam-macam di satu area. Untuk areanya sendiri nih mungkin Mas bisa jaraknya dalam saat satu area, kalau misalnya dari Seturan kan mungkin ada yang Seturannya di sebelah sini, ada yang Seturannya di sebelah sini. Nah, itu ada jaraknya nggak sih yang
yang satu arah ya Mbak ya. Kan otomatis katakanlah pembeli di sini nih. Penjual di sini ya, perjalanan sini ini bisa. Oh, yang selama yang penting dilewatin. Oh, gitu. Jadi kan disebut dengan satu area. Oh, ya enak lagi, enak lagi kalau food court ya. Kalau food court kan tinggal melingkari aja gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Mas tadi kan juga sudah merchant kalau mau ikut bergabung kan cuma tinggal taho.id/mitra. Ya, kalau misalnya nih kita nih ternyata di rumah juga wah lumayan nih lagi libur juga kan lagi work from home gitu. Terus pengen download. Nah, tapi untuk registrasi dan lain sebagainya ini aturannya bagaimana ya Mas? Ya, untuk yang pembeli, ini sudah ada di aplikasi ya, Mbak ya. Oke. Saya tunjukkan lagi. Oke, boleh. Jadi kita mau menunjukkan apa nih kali ini? Oke. Sebentar. Memang sangat efektif sekali ya Mas, dari bahannya itu juga ada gitu kan ya. Kita buka lagi taho.id. Jadi buat teman-teman yang belum download gitu kan atau kepo-kepo ya boleh coba dulu untuk websitenya, nanti kalau tertarik langsung aja download ya. Betul. Di App Store gitu. Harus tulisnya harus taho.id. Taho.id ya, TAHOOW.id. Oke, Mas. Boleh kita tunjukkan lagi yang mana nih? Ya, ini. Nah, ini contoh beberapa merchant ya. Oh, oke. Sudah banyak juga merchantnya ya. Nah, untuk registrasi kan di sini nih. Registrasi di sini. Kalau untuk pembeli ini harus download aplikasi ini, Mbak. Oke. Atau lewat lewat website. Oke, tapi lebih enak lewat aplikasi sih ya Mas ya, lebih ringkas aja gitu ya. Ya kalau dia sudah register, kalau belum register dia harus klik register. Kalau sudah register dia tinggal masukin aja ke sini. Oke, untuk registrasi ini yang diperlukan apa aja Mas? Kira-kira? Oh, umum ya. Oke, umum ya. Dan alamat email, nomor handphone gitu ya. Nanti kita sedang kembangkan juga biar sistem OTP. Jadi one time password lewat SMS saja itu. Atau lewat Facebook atau lewat Gmail, nanti kita sedang kembangkan ke arah sana. Oke, jadi langsung kayak istilahnya kayak copy paste gitu ya Mas ya. Tapi nanti kalau alamat kan tetap harus diisi biar nggak salah kirim. Nah, untuk alamat sendiri kan ada provinsi juga sama kabupaten, semuanya lengkap gitu ya. Apakah ini nanti ada juga untuk pengirimannya itu bisa untuk keluar kota gitu? Yes, nah itu dia yang membedakan kita tidak hanya kan kita punya produk namanya Tahusen. Tahusen. Tahusen ini adalah untuk pengiriman yang dalam kota. Di Tahusen ini kita sistem pembayaran tapi masih manual ya untuk pengirimannya. Pengiriman manual perhitungannya itu standar pemerintah. Kayak ojek online ini standar pemerintah. Jadi nanti si merchant ini kalau customer milih Tahusen, merchant ini akan dapat selain biaya pengiriman ya harga produknya itu. Oh gitu. Jadi merchant sementara masih manual untuk mengirimkan sendiri kan bisa kan lewat yang send atau yang versi send. Nah, kalau yang luar kota kita sudah terkoneksi dengan beberapa pengiriman nasional. Kan banyak banyak pengiriman yang one day service gitu ya. Satu hari sampai. Ada juga kita banyak ekspedisi nasional yang sudah masuk ada di sistem Taho ID, sudah terkoneksi. Jadi karena kan ada peralatannya juga, ada peralatan, ada perlengkapan. Kita juga sedang kembangkan Tahusen ini biar bisa selain bike, kemudian car sama box atau mobil yang pick up itu ya, bisa dikirim lewat situ kalau peralatan ya. Peralatan ini ya seperti yang di layar kaca kita juga ya. Ya. Habis itu kan pasti kan kalau peralatan nanti kan perkembangannya banyak tuh peralatan kuliner, termasuk mungkin kontainer yang makanan yang sekarang lagi ini kan oven kayak misalnya itu kan nggak mungkin dibawa motor. Kayak gitu. Kalau luar kotanya sudah siap juga. Oh, sudah siap juga. Sudah siap juga. Di kemarin juga sudah sempat ada order juga untuk keluar kota juga ya? Sering, Mbak. Oh, ini paling jauh kemana nih, Mas? Kalau boleh tahu.
Ya kalau makanan Masih ya. di Jawa kah atau sudah ada yang di luar Jawa gitu? Luar Jawa sih ada ya. Oh, wow. Kalau makanan rata-rata masih yang one day service pokoknya. Satu hari sampai. Okay. Karena kan tergantung kekuatan makanannya Betul. juga. Dan nanti si merchant ini bisa setting soalnya, bisa memberi deskripsi ini makanannya kuat berapa lama, kemudian pengirimannya wajib pakai apa. Karena saking lengkapnya pengiriman, jadi kadang kan customer bingung mau kirim lewat apa. Iya, betul-betul. Dan kadang gini Mas, kalau misalnya kita emang lagi, misalnya nggak bisa mudik gitu ya, keluarga pengennya makanan ini nih yang emang istilahnya tuh spesial banget dari kota kita kayak gitu, dan kita kan harus ke restonya dulu, habis nanti kita harus ke tempat pengirimannya, belum nanti kita bolak-balik. Nah kalau misalnya ini kan berarti kita sudah bisa hanya melakukannya dari rumah aja gitu ya. Makanya Tinggal diklik aja mau restoran apa yang tinggal itu dikirim aja. oleh-oleh udah. juga ada. Jadi nanti pihak restonya yang akan mengirimkan. Betul. Wow. Jadi dari dalam kota, luar kota udah siap sistemnya semua. Tapi ini manual luar biasa masih yang sistem. Kalau kan umumnya marketplace kan gitu, rata-rata manual semua. Ya yang dalam kotanya kita pilihnya tahu sen. Oke. Kalau terus misalnya nih Mas ada aturan waktunya nggak sih, misalnya nih ketika saya mengorder makanan gitu, sampainya berapa lama gitu? Nah ini penting sekali ya, kalau di sistemnya, di sistem kami kita nyediakan khusus merchant ya. Khusus merchant ini dia harus setting ini makanan ready berapa lama. 5 menit, 10 menit, berapa jam, atau harus pre-order atau berapa hari. Dia bisa setting di situ. Kalau kayak peralatan kan kadang mungkin dia butuh build up tempatnya dulu, butuh berapa hari, seminggu, dia bisa setting di situ. Yang penting customer sudah tahu saat dia beli kira-kira butuh waktu berapa lama dia sudah tahu. Dan sampainya sih standar ya Mbak ya. Kalau makanan, kalau yang dalam kota pasti ya nggak lama-lama. 10-15 menit ya, gitu ya. Kalau yang luar kota tergantung ekspedisi juga. Dia milihnya yang apa? Gitu ada apa yang one day service atau yang 2 hari, 3 hari gitu. Oke, dan ini ternyata juga waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada closing statement nih untuk para startup people di rumah gitu Mas, mengenai Tahu ID sendiri. Ya, baik. Teman-teman startup, kita mendirikan startup ini tujuannya biar banyak bermanfaat bagi banyak orang. Dan target saya adalah jika kita suatu saat nanti terjadi sesuatu yang menyebabkan kematian, kita akan punya satu produk yang dikenang sepanjang masa. Wow, luar biasa. Jadi nggak perlu takut untuk membuat startup gitu ya. Betul. Jalanin aja dulu. Baik, terima kasih banyak Mas Heri. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi ya. Kita akan tagline sekali lagi nih. Startup, make it happen. Saya Putri Maharani pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.